Tahan, tahan. Tahan. Yo, naik, terus. Naik. Terus. 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 Terus, Lik. Pelan-pelan ya. Naik. Naik. Mas. Naik. 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 Terus. Naik. Lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Bocah dan kawan alias Dahlan bukan Dilan. Aduh, masya Allah. Selamat malam semuanya. Salam hangat secangkir kopi. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini di sini kita akan mendengar cerita atau kisah nyata dalam apa ya? Evakuasi balita di bawah umur yang kita nggak tahu prosesnya gimana, seperti apa, karena kebetulan teman kita sendiri nih, yaitu Bang Ali yang ada di samping saya, karena memang beliau yang ditugaskan langsung ke bawah. Nanti untuk selanjutnya kebenarannya, karena memang ceritanya dia sudah ada di berita swasta, yaitu di Tribun. Nah, oke, kali ini kita langsung sama Bang Ali. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam. Aduh, akhirnya dia masuk juga nih podcast kita, karena kita memang mencari kisah kehidupan yang dimana bermanfaat tentang masalah infonya, apapun beritanya, yang penting itu kehidupan, tidak tetap akan, karena pasti ada feedbacknya untuk kehidupan orang lain. Nah, ini Bang Ali, yang lagi viral nih, yang lagi santer di petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan, yaitu cerita pilu tentang petugas damkar yang mengevakuasi jasad balita di bawah umur yaitu 2,5 tahun yang tercebur di sumur tua. Nah, kebetulan kan Bang Ali sendiri yang turun ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu cerita aslinya itu seperti apa sih dari prosesnya ketika mendapat kabar dalam keadaan Bang Ali itu posisi lagi bertugas berarti ya? Nah, boleh gimana ceritain Bang Ali? Jam berapanya itu dikabarin? Kejadian kebetulan udah ada seminggu. Ada seminggu ya? Seminggu udah ada. Masih hangat, masih hangat. Nah, Terus awal mula kejadian itu terima laporan kita jam setengah 9. setengah sembilan malam tuh ya? Malam kita terima laporan. Awalnya dari senior kita, karena kan sekarang di pemadam itu ada RW binaan. RW binaan. Namanya apa tuh Bang? RW binaan? Jadi setiap wilayah itu ada RW binaan agar masyarakat lebih tahu nih tentang pemadam. Jadi kita di RW itu kita wajib bersosialisasi tentang pencegahan kebakaran, pemadaman, istilahnya kita pencegahan sih terhadap masyarakat. Oh iya. Imbasnya fungsinya banyak banget sih, apa ininya, manfaatnya. Berarti emang apa namanya bukan sekedar memadamkan api juga ya? Karena memang di situ memang ada kata penyelamatan juga ya? Awal pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan. Berarti itu yang bernyawa tuh? Bernyawa. Yang bernyawa, oke. Nah, kali ini Bang Ali, kita pengen tahu dari info yang kita terima, Bang Ali kan langsung turun nih. Iya. Dapat info sendiri di kantor Bang Ali sekitar jam tadi berapa? Setengah 9. Setengah 9. Setengah 9 berarti 9.45 tuh ya? Oh, cuma dulu berarti berapa ya? Ya aja sih memang. Iya. Lagi ya aja orang kita yang tahu sendiri. Nah, di sini. Nah, jadi setelah dapat info dari yang Bang Ali RW binaan sendiri, Nah, selanjutnya gimana Bang Ali? RW binaan dapat info dari senior yang di wilayahnya, memang binaannya dapat dari FKDM. Terima laporan ada korban terjebur di sumur. Nah, Kebetulan pada saat itu memang saya turun ke bawah ke lokasi sumur dan beserta tim. oke, tim berapa orang tuh Bang Ali?
sekitar 8 orang. Wah, 8 orang lebih. luar biasa tuh ya. 8 orang. Nah itu setelah mendapat info kan kembali langsung jalan TKP tuh ya berarti ya? Ya pas sudah dapat info kita persiapan peralatan. Persiapan peralatan. Peralatan Itu udah pasti tuh, pasti udah tinggal bawa aja, kita masukin ke mobil, Nah. dan kita ikat, baru kita perjalanan menuju TKP. Nah sesampai di TKP, apa yang terjadi tuh Bang Ali kondisinya? Ini realnya gitu. Realnya sih pada saat kita sampai di TKP, ya masyarakat udah berkerumun. Berkerumun ya? Rame berarti itu ya? Rame, Nah. udah rame, berkerumun. Ya aksesnya juga lumayan sempit lah kalau menurut saya. Lah emang itu kejadiannya kalau boleh tahu di mana Bang? Di Lenteng. Oh, daerah Lenteng tuh ya? Ya, Lenteng. Nah itu setelah itu rame berkerumun. Sampai tuh TKP. Sampai di TKP, Hah? kita minta yang tidak berkepentingan kita minta keluar karena aksesnya juga sulit. Kenapa kita minta keluar? Karena kita butuh size up dan untuk mempersiapkan peralatannya juga. Oh jadi nyampe langsung tuh, langsung Ya. apa namanya turun ke bawah tuh? Ya, nggak turun ke bawah. Oh, Jadi iya. kita nyampe, kita minta ruangan Hah? untuk melakukan penggelaran peralatan operasional kita. Oh iya. Nah berarti memang semuanya sudah dipersiapkan dengan matang saudara. Nah setelah di set up tuh ya, berarti itu Bang Ali udah siap tuh. Udah siap. Apa Kita- ada pilihan sih? Apa gimana sih? Maksudnya pilihan kan itu dari tim. Dari tim ya? Dari tim kan banyak tuh ya. Ya. Apa langsung ditunjuk apa gimana? Satu, memang pilihannya dari segi postur, bobot juga, karena di antara tim menurut tim saya juga beratnya paling ringan, Iya iya. Paling kecil biasa ya. paling kecil ya. Ya abang lah kurang, Iya. kalau kurang makan Kurang ya. makan. Sialan gitu nih orang. Beratnya paling ringan. Ah. Nah, ya saya lah yang ditunjuk oleh kepala pimpinan saya juga. Oh siap tuh ya. Ya siap itu. Oh kirain enggak gitu kali. Penyelamatan intinya apapun medannya kita harus siap. Oh berarti memang udah ada pelatihan berarti ya. Pelatihan sudah ada. Jadi di antara kami dan tim itu, jadi bukan saya aja yang siap, siapapun yang memang nanti ditunjuk yang wajib siap itu. Oh memang Mereka harus ya. memang harus. Nah itu Bang Ali, di sumur tua tersebut tuh kira-kira kedalamannya berapa sih itu? 17 meter. Buset, itu lebih Info awal sih 15 meter yang saya dengar. Cuma menurut saya lebih dari 15 meter. Oke, 15 meter. Nah, luas lingkarannya tuh kan sumur tua pasti bulatnya berapa kali berapa? Diameter standar sumur sih. Maksudnya jangan terlalu besar. Ya ukuran menurut saya sih rada sempit juga. Sempit ya, sempit juga. Nah, oke. Berarti sudah dipilih dan ditentukan Bang Ali bahwasanya harus siap memang turun ke bawah. Nah, sebelum Bang Ali turun, apa yang Bang Ali rasakan atau ada perasaan bagaimana yang Bang Ali pengen ungkapin di sini? Ketika memang di situ udah jelas tuh ada jasad gitu maksudnya. Pengalaman saya selama bertugas ya, entah itu di kebakaran maupun penyelamatan, ketika memang ada info akurat memang ada korban, kita manusia biasa juga Bang. Pasti mental itu berpengaruh di situ, psikologis kita juga berpengaruh. Cuma cara kita menghadapinya kan memang kita bukan hebat, tapi terlatih. Terlatih. Gak ada yang dibilang petugas pemadam itu hebat, kita terlatih. Jadi gimana caranya menghadapi situasionalnya yang berat, seberat apapun, kita harus hadapin itu semua. Dan itu sudah valid bahwasanya di bawah memang sudah ada jasad. Itu udah valid. Cuma ketika sebelum saya turun dan memakai peralatan, saya lihat ada dari pihak keluarga atau warga memang menurunkan lampu ke dalam sumur itu. Jadi untuk penglihatan bahwa korban itu ada. Karena memang aksesnya warga berkerumun, saya hanya menengok sekilas saja. Oh, penerangan ada. Cuma saya belum melihat situasi si korban. Oke.
Nah, sebelum Bang Ali ceritakan turun ke bawah itu, sumur gua itu, validnya anak tersebut hilang perkiraan dari jam berapa? Info dari yang saya terima dari jam 1 siang. Jam 1 siang. Jam 1 siang. Itu sudah ada info bahwa si korban memang hilang. Dikatakan hilang. Dikatakan hilang. Saya juga sebelumnya sempat ketemu orang tua korban terakhir itu setelah penyelamatan. Orang tua korban menceritakan, jadi awal intinya hilang jam 1, saya lagi bekerja, Bang Reja namanya, Bang Reja. Bang Reja bilang seperti itu, jam 1 saya dikontak mertua saya suruh pulang. Kebetulan kan beliau sedang bekerja juga, harus pulang. Oh gitu. Ketika beliau pulang, parkir motor, tujuan beliau langsung ke sumur, Bang. Jadi tertujunya gak langsung kemana-mana, malah beliau tertujunya ke sumur. Oh jadi punya perasaan memang orang tua korban ini perasaannya bahwasanya anak ini hilang, namun memang tercebur di sumur gua tersebut. Feeling orang tua, Bang, kuat Suatu feeling ya, perasaannya. Nah, itu kan cerita tadi setelah Bang Ali mengevakuasi. Nah, sekarang ketika Bang Ali sudah diturunkan nih dengan persiapan yang Bang Ali bilang tadi mungkin cukup matang. Ketika baru dia belum ada sampai dasar lah, perasaannya bagaimana sih? Namanya manusia biasa yang tadi saya bilang itu, psikologis juga. Tapi niat awal kita sebagai seorang penyelamat, mungkin semua penyelamat ya, itu kita sudah tidak memikirkan bahaya apapun. Karena kita sudah yakin, kita kan keberhasilan itu bukan keberhasilan saya sendiri, Bang. Jadi keberhasilan itu kita keberhasilan tim. Kayak orang main bola aja. Iya. Striker kalau bisa ngegolin kan bukan individual sendiri. Iya. Gak Pasti bawa tim, sendirian nggak ya. bawa sendirian. Itu mah main bola gila namanya bawa sendirian. Nah, Ya, kita gimana itu tim, jadi kita tuh udah percaya dengan tim. Jadi ketika sampai di lokasi, kita udah ada tupoksinya masing-masing, mana yang mempersiapkan peralatan, mana nanti yang turun, mana yang mengatur strategi, itu sudah terkonsep semua. Jadi nggak ada yang namanya wah ini ribet ini, enggak. Kita jadi tugas saya memakai peralatan, terus turun ke bawah untuk menyelamatkan. Dan ketentuan penyelamatannya saya udah percayakan nih sama rekan saya nih, apapun yang dipakai dengan saya udah percayakan sama beliau. Jadi pas ketika sudah semua peralatan terpasang, saya turun ke bawah, persiapan sudah semua, kedalaman 10 meter itu memang belum terlihat karena jarak pandang saya itu tertutup oleh breathing aparatus, masker. Jadi untuk menengok ke bawah itu memang sulit. mentok gitu maksudnya? Saya terus bisa turun karena di kepala pimpinan saya semuanya pasti memberi apa-apa. Kalau misalnya kita turun terus, karena kalau kita pakai suara kan masker nggak kedengeran juga, Bang. Iya. Iya, pasti kita pakai aba-aba dari lampu di atas turun. Kalau begini berarti stop. Kalau lampu yang center saya bawa saya nyalain terus, berarti itu aman. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya saya minta dip 2 kali itu center, berarti ada trouble di bawah. Oh iya, berarti memang sudah ada konsepnya. Ada konsepnya. Ya? Iya. Memang bahayanya di sumur itu kan, setiap sumur kan kita kan ada gas atau enggaknya kan kita nggak tahu, Bang. Iya pasti Sumur itu. Bisa kayak nunggu lakido. Ya kan? Nah terus itu gimana Malik? Setelah ada kedalaman 10 meter, Bang berikan kode tetap turun tuh, Mas? Kita minta turun, saya minta turun, tim langsung minta melihat dari atas turun kedalaman 10 meter belum kelihatan. Saya minta ke kedalaman mungkin 12 sampai 15 meter. Korban, saya melihat korban, udah melihat korban. Oh gitu, jadi langsung ketahuan tuh ya? Nah, Dan itu langsung ketahuan, oh benar berarti ini memang anak ada di dalam sumur. ya memang ada di dalam sumur. Berarti memang perasaan orang tua, saudara kuat juga ya? Kuat lah. Luar biasa. Dan selanjutnya Bang, ketika sudah tahu nih Bang, korban ada di bawah.
Apa sih yang Bang Ali rasakan dan apa kode-kode apa tuh yang Bang Ali kasih ke rekan tim tuh maksudnya? Oh, iya nih benar Bang Ali gitu misalnya. Kalau mungkin kalau tim sudah ada yang melihat, sudah memastikan korban di bawah. Cuma kalau saya kan hanya melihat sekilas, terus terbenturnya kan saya kan memang memakai peralatan untuk turun ke bawah. Jadi ruangan itu memang apa ya? Biasanya kalau ruangan kerja terlalu sempit lah. Ya, gitu terlalu sempit. Itu sampai saya pakai peralatan itu, saya numpang di kontrakan orang. Kita tuh numpang di kontrakan orang, Pak. Pakai aja di rumah saya di dalam ruangan. Wah, alhamdulillah berarti dipermudah juga. Itu alhamdulillah sih. Ya setiap penyelamatan yang saya jalanin ya selalu dipermudah. Makanya setiap kegiatan kita mau menjalani aktivitas ya itu awali dengan doa, akhiri juga dengan doa. Iya, alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya Bang Ali bertemu korban. Apa yang Bang lakukan di dalam sumur tersebut? Di dalam sumur tersebut, ketika saya sudah melihat korban, saya minta turun lagi. Itu saya turun sampai setinggang, air setinggang. Karena kan korban dalam keadaan tengkurap ya. Kalau tengkurap, si korban itu dalam keadaan tengkurap. Logika saya, kalau memang saya mau evakuasi si korban, kan harus diteletak dulu. Kalau itu mau digendong atau itu mau kita bikin salib lagi, karena memang korban usianya 2 tahun setengah ya, 2 tahun atau 2 tahun setengah kurang lebihnya. Ya feeling saya mungkin saya gendong aja. Pikiran saya tuh depan ini saya gendong. Tapi ketika si korban ingin saya balikkan ke arah belakang, itu si korban berbalik sendiri. Nah, maksudnya Bang Ali balik maksudnya balik sendiri tuh? Iya. Dari tengkurap langsung cerita gitu aja? Iya, Oh, nunjukin kali ya bagaimana ya? Iya, kayak seakan memang minta diselamatkan. Oh. Jadi pas saya pegang tangannya, si korban, logika kita kan kalau di dalam diameter sumur itu kan sempit Bang. Iya. Pasti kalau kita telentangin ya bahasanya ya, itu kan pasti tenggelam dulu korban. Iya, muter Dulu kan. Iya. Tapi itu ketika saya pegang bahu sini, Nah. itu dia berputar sendiri seolah-olah minta gendong. Saya nggak pikir panjang, langsung saya peluk, saya gendong, saya papak taruh sebelah kanan saya gendong, udah saya minta tarik ke atas. Nah, perasaan ketika sudah bertemu dengan korban dan Bang Ali gendong, perasaan selama Bang Ali mengevakuasi dari bawah sumur sampai ke atas, hal apa tuh? Yang pertama saya ingat itu pasti anak keluarga kita, entah itu ponakan, apalagi terutama si anak sih, karena anak saya usianya hampir sama dengan si korban. Ya, tahu sendiri dah. Iya. Ya anak segitu memang lagi aktif-aktifnya. Ya dilarang begini. Ya kalau saya aja gendong bocah main kemana ke lingkungan, Iya pasti nyari ya. iya pasti kita lepas nih dia kemana aja. Cuma kan dia nggak tahu mana bahaya. Iya memang benar ya. Biasanya bahwa kematian itu tidak mengenal umur, tidak mengenal kaya atau miskin, tidak mengenal apa ya derajat seorang pun ya waktunya ketika Allah suka dan waktunya mati dan tidak ada yang itu bang tidak ada yang kemenangan rasanya. Ya saya pribadi sendiri sih semua pengen dipanggil sama Allah itu dalam keadaan husnul khotimah. Iya. Gitu. Makanya pas saya angkat si korban itu yang saya pikir itu udah anak gitu. Iya. Saya anggap ini apa? Yang saya pikir nih anak saya nih. Gimana caranya ini naik ke atas? Gimana caranya ini naik ke atas? Udah pokoknya saya pikirin itu. Saya kita dilemanya tuh bukan dilema apa takut itu enggak. Rasa takut itu udah hilang kalau menurut saya. Yang dari awal tadi karena apa resikonya kan banyak juga kita turun ke dalam nih, satu gas, dua namanya sumur, kita kan takut itu gempur turun ke bawah malah keburukan. Iya karena memang udah apa bertahun-tahun Daripada ini cuma kan kita ya saya sih selalu bilang ya ke keluarga, ke orang tua, ke istri apalagi
kerjaan saya itu selalu Beresiko. beresiko dengan bahaya. Cuma bukan berarti pekerjaan lain itu nggak beresiko. Iya betul. Semua pekerjaan itu beresiko dengan bahaya. Kalau banyak yang bilang sebelum ini juga, wah, pemadam itu superhero Indonesia. Bukan. Kita itu sama aja, biasa aja. Kita ini hanya orang, saya nih pribadi nih, hari ini kan saya libur nih. Iya. Kalau jiwa masih ada. Iya. Cuma kalau pas kita tugas ya 1 kali 24 jam itu ya udah kita serahkan nih ke dinas, ke masyarakat Jakarta nih. Ya dedikasinya ya udah untuk Dedikasinya. kemasyarakatan gitu ya. Makanya selalu saya bilang sama istri saya, jangan lupa berdoa biar kita selamat dunia akhirat, semua anak istri. Nah, orang tua juga tetap selalu ada rasa khawatir, Bang. Iya. Apalagi sekarang kalau melihat di TV ada penyelamatan ini, terus ada kejadian kebakaran ini gede-gede, itu pasti wah, anak saya kerjanya begitu. Cuma memang ini sebetulnya bukan pilihan hidup sih, jalan hidup aja. Ya kita hanya manusia biasa, dikasih amanah dikasih rezeki sama Allah untuk dijadiin pemadam nih, untuk nyelamatin orang. Jadi kalau dibilang wah pemadam superhero, kalau menurut saya mah biasa aja. Memang tugasnya kita penyelamatan aja. Ya berarti memang bisa karena terlatih ya Bang. Bisa karena terlatih. Nah, udah sampai nih abang ke atas kita sama rekan-rekan. Korban ini langsung apa namanya? Ketika sudah sampai ke atas, korban ini langsung dijemput dengan ambulan kah atau memang langsung diserahkan ke keluarga atau bagaimana itu? Semua sudah standby dari dinas-dinas terkait, dari kepolisian, dari TNI, Babinsan juga. Pada saat korban saya naik ke atas, itu langsung digendong orang tuanya dengan Mas Reja. Digendong dengan Mas Reja. Jadi ketika sudah selesai di atas, saya nyopot peralatan. Karena yang ditakutkan dengan tim kan, namanya kita pakai alat pernapasan kan, napas kita kan nggak sebebas kita kayak gini nih ya. Kayak di ruangan Ya, biasa terbuka pasti ya. kan terbatas. Ya, sempat teman-teman rekan-rekan saya, terus pimpinan saya bilang butuh minum nggak? Enggak, cukup. Karena menurut saya udah aman. Dan karena yang tahu fisik kita sendiri kan kita sendiri, bukan orang lain. Jadi pas menurut saya aman, kita coba peralatan, bongkar peralatan. Ketika sudah bongkar, saya masih di dalam kontrakan. Saya disuruh duduk dulu kan, duduk bongkar peralatan. Tiba-tiba orang tua korban, ayah korban, Mas Reja menghampiri saya. Apa yang dikatakan tuh? Beliau mengucapkan terima kasih sudah menyelamatkan. Saya tidak bisa memberi apa-apa, cuma memang saya jawab ini sudah takdirnya. Saya bantu sudah semaksimal mungkin, ini sudah takdir. Ya diberikan ketabahan itu, yang tabah saja Mas, saya ingin bilang itu aja. Oke. Nah, ini adalah cerita dari kisah nyata yang dimana Bang Ali mengevakuasi korban. Sebetulnya masih banyak cerita dari kehidupan manusia lainnya yang berjalan belum sempat belum sempat ulik karena kita memang masih menjatuhkan semuanya. Nah di sini ada sebuah pesan nggak Bang Ali dari orang tua tersebut untuk kita semua nih, atau pesan dari Bang Ali sendiri deh, gimana? Untuk kita semua, pesannya jangan menyalahkan satu pihak. Yang kalau misalnya kita tahu takdir itu pasti kan bisa kita ubah. Pasti kita bisa tawar, mungkin kita ubah lah, jangan. Cuma kalau takdir dari yang Maha Kuasa, siapa yang mau? Iya. Himbauannya untuk masyarakat, jika ada memang sumur yang masih ada sumur, saya pribadi pun di rumah masih ada, Iya. seperti itu. Memang dulu orang tua kita zaman sumur gali, Iya, jangan ngerek lah. zaman ngerek. Orang tua kita zaman sumur gali ya lebih ditutup, lebih
hati-hati lah. Jadi keamanannya lebih dijaga. Dan pokoknya jangan menyalahkan satu pihak. Kita nggak tahu itu takdirnya mau seperti apa, kan nggak ada yang tahu. Namanya musibah, orang kita pribadi aja sendiri kita sudah berdoa, kita terlatih, tapi yang kita nggak bisa hindari ya apes. Apes itu nggak bisa kita hindarin. Entah itu ban bocor mau berangkat kerja, entah itu ada kejadian apa di jalan. Cuma setidaknya doa itu kan penting. Ya benar, alhamdulillah. Berarti memang ada bahasanya ada apa ya, dilalah mungkin ya. Ketika memang ada, wah di jalan ada ban bocor, nggak taunya kalau ban nggak bocor depan atau tabrakan. Nah, udah menjadi kan kayak gitu ya. Jadi memang harus disyukuri lah apapun yang terjadi ya. Dan semoga almarhum ini si anak ditempatkan di tempat sisi Allah yang paling terindah. Amin. Dan buat keluarga khususnya semoga diberikan ketabahan bersama. Nah, Bang Ali, dari berita tersebut yang Bang Ali ceritakan, berarti ini real. Itu Kisahnya. berita ini real. Sebelumnya kan berita ini ada di Tribun juga, mungkin ada di yang lain juga. Cuma pada saat itu memang Tribun menghubungi saya terus minta kronologisnya. Ya saya jelaskan kronologisnya. Terus sesudah itu saya bertemu si orang tua korban juga. Dan udah diberikan izin berarti dokternya. Diberikan izin juga. Makasih banyak buat Bang Reja, ya yang tabah, yang sabar. Ya anggaplah ini sebuah pelajaran buat keluarga, terutama terus buat kita semua. Ya itu aja sih Bang. Kalau dibilang, pokoknya kalau dibilang pahlawan, sama aja berarti. Sama aja. Setiap manusia itu bisa menjadi pahlawan menurut saya. Pahlawan bagi keluarganya, tulang punggung, ya kan. Jadi nggak perlu apa, wah ini superhero, ini pahlawan. Ya satu memang kita memang udah tugasnya diberikan amanah seperti itu. Ya niat kita memang menolong orang. Nah, itu sebelum kita tutup Bang Ali, ada pertanyaan terakhir. Kalau dari orang tua korban menceritakan dari kalau si anak itu sukanya apa sih gitu? Kebetulan menceritakan memang si anak ini, si korban lagi demen banget sama pemadam. Lagi demen banget sama pemadam, ya sampai akhirnya ya kita selamatkan. Kalau saya sih, saya mikir itu mah orang lain. Saya mikir gitu, dukanya beliau duka saya juga. Ya tetaplah setiap sholat itu, setiap saya beribadah, saya selalu doakan. Mantap. Ya intinya kan ada guru saya pernah kasih tahu, setidaknya kalau kita tidak tahu namanya, tidak hafal dirinya apa-apa, tapi kan kita ingat dengan muka. Iya. Semoga doanya tercapai ya dan terjawab ya. Nah, inilah kisah yang setidaknya dapat diceritakan secara langsung sama Bang Ali yang terjun langsung dan dipercaya sama rekan-rekan tim kerjanya untuk mengevakuasi korban tersebut. Dan alhamdulillahnya kita podcast di sini memang sudah diizinkan sama orang tua si korban. Nah, kalau gitu alhamdulillah semua yang berita telah viral di luar, widih mantap viral. Ya semoga ini menjadi apa ya, sebuah pengangkatan derajat untuk Bang Ali dan teman-teman pemadam lainnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup kalau kayak gitu. Udah banyak juga pelajaran yang kita ambil dari apa yang dikatakan Bang Ali. Bahwasanya musibah nggak ada yang mau, tapi kalau misalnya memang Allah sudah menakdirkan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah, pesan dari bocah nakalan, masya Allah luar biasa ini. Jauhi narkoba, dekati masjid dan salam selawat. Sampai ketemu lagi di podcast gua lain kali. Dan di kesempatan selain waktu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan. Yo naik terus. Naik. Terus. 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 Terus nih, pelan-pelan ya. Naik. 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 Terus. Naik.